Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Teknologi Web Service atau TWS. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan ketiga dari mata kuliah TWS ini. Nah, untuk pertemuan ketiga ini kita akan bahas tentang user interface. User interface apa? User interface atau UI untuk aplikasi Android, ya kan? User interface untuk aplikasi Android-nya. Artinya aplikasi Android ini nantinya kita akan membuat atau menghubungkan antara aplikasi Android dengan aplikasi perpustakaan yang sudah kita buat di materi pemrograman Web 3. Android akan kita hubungkan dengan aplikasi perpustakaan yang ada di Web 3. Ininya begitu. Nah, antara Android dengan aplikasi perpustakaan ini bisa berhubungan. Artinya dari Android nanti kita akan mengakses data. Data apa? Data bis miliknya aplikasi perpustakaan. Nah, hanya saja ketika aplikasi Android mau mengakses database miliknya perpustakaan, itu dari Android-nya tidak bisa langsung mengakses ke database-nya. Maka diperlukan di sini adalah web service, gitu. Web service. Nah, nanti berarti kita akan membuat aplikasi. Jadi nanti tugas kita membuat dua project, dua file. Satu itu file dari aplikasi Android. Nah, yang kedua adalah web service-nya, gitu. Intinya di situ. Jadi dari aplikasi Android akan mengakses database miliknya aplikasi perpustakaan, kemudian lewat web service-nya. Jadi kita nanti akan membuat web service-nya, penghubung antara aplikasi Android dengan aplikasi perpustakaan. Kemudian kita akan mempelajari juga membuat aplikasi Android-nya. Ya, karena kita itu akan punya dua project, yaitu membuat aplikasi Android, kemudian membuat aplikasi web service, maka kita yang pertama adalah bagaimana sih membuat aplikasi Android-nya. Nah, kemudian yang namanya software atau tool yang digunakan untuk membuat aplikasi Android itu kan banyak. Misalnya ada Android Studio, ada Eclipse dan lain-lain. Nah, karena berdasarkan pertimbangan bahwa yang namanya Android Studio itu membutuhkan spek komputer atau spek laptop yang cukup besar, cukup lumayan lah. Jadi kalau laptop dengan RAM di bawah 4 GB, saya kira akan oleng. Biasanya kalau
mau menggunakan aplikasi Android Studio itu ya paling enggak RAM-nya 8 GB lah. Kalau 8 GB sudah aman. Makanya aplikasi yang digunakan adalah Eclipse. Toh nanti hasilnya sama saja lah. Nanti kan jadi aplikasi, jadi file APK gitu. Ini hanya tool saja atau alat saja digunakan untuk membuat aplikasi Android. Aplikasi Android itu juga hanya untuk menghubungkan antara aplikasi perpustakaan Android yang kita buat dengan database miliknya aplikasi perpustakaan. Nah, kita sudah jelas ya bahwa yang akan digunakan adalah Eclipse. Eclipse-nya pun itu juga ada berbagai seri gitu kan. Ada berbagai seri. Semakin sini seri webnya juga semakin membutuhkan RAM yang besar. Jadi makanya dari tim BSI sudah menyiapkan tool-toolnya. Kemudian kita langsung aja masuk ke materi user interface. Jadi, nah, deskripsinya silakan Anda buat sendiri lah. Tujuan saja ini. Tujuannya itu memahami tool bahasa pemrograman. Eclipse tentunya ya, bukan yang lain. Kemudian memahami komponen Eclipse, kemudian mengenal library, kemudian menerapkan bahasa Eclipse ini untuk menghasilkan user interface. User interface ya tampilan mukanya, tampilan desainnya gitu. Nah, kemudian tool yang dibutuhkan itu ada Eclipse sebagai text editornya, kemudian ada Java Development Kit atau SDK. Silahkan Anda download di link ini. Silahkan Anda download di link ini. Nanti saya buat di Google Drive. Kalau dilihat, silahkan Anda download saja untuk Eclipse-nya. Pakai Eclipse yang ini aja. Jangan download di versinya biar gampang nanti. Kemudian JDK-nya itu cek laptop Anda. Laptop Anda kalau 32 bit itu pakai download yang sini, kalau yang 60 bit download yang ini. Nah, sudah. Kalau Anda sudah download, tujuannya JDK-nya sudah download, nanti kalau saya kebetulan sudah download dan di sini di nama foldernya sama. Anda bebas memberikan nama foldernya. Kalau saya kebetulan saya beri nama dengan 851 TWS atau asli bawaan dari sini. Tidak saya ubah sedikit pun. Silakan nanti Anda download di linknya tersebut. Kemudian kalau sudah tinggal masukkan ke sini. Nah, kalau sudah di sini, kemudian Anda buka Eclipse-nya, buka folder, ada beberapa folder, ada folder Eclipse, ada SDK, ada SDK Manager. Setelah itu kemudian Anda buka Eclipse-nya, ada banyak file yang dibuka ini eclipse.action-nya. Kita run as administrator dapat. Nah, kemudian kita yes, kita tunggu. Kita sambil minum. Nah, setelah terbuka tampilannya seperti ini. Tapi mungkin di laptop atau komputer Anda nanti ketika membuka
Eclipse tampilannya bisa saja tidak seperti ini, itu tidak sama sekali tidak masalah lah, tidak masalah. Yang penting sudah terbuka. Kemudian kita setting. Settingnya lagi mana? Settingnya ke bawah, ya, ke bawah yang ini settingannya. Nah, kemudian yang pertama adalah setting port SDK-nya. Port SDK-nya kita setting karena di ini di BSI TWS kan ada dua ini, ada dua folder yaitu Eclipse dan SDK. Nah, artinya kita settingnya itu nanti SDK-nya masuknya ke folder yang ini. Berarti kita setting. Saya kebetulan sudah masuk ke Windows, kemudian preference, kemudian klik Android, kemudian ini kalau ada belum berarti tinggal di browse, kemudian masuk ke C, TWS, kemudian SDK, kemudian tinggal di OK gitu kan. Setelah itu di OK. Nah, itu yang pertama, setting SDK manager. Yang kedua, cek SDK manager melalui menu Windows, Android, SDK manager. Cek setelah setting, ini kan setting, kemudian Anda mengecek SDK managernya itu melalui Windows, Android, SDK manager. Ini ya, klik Windows, Android, SDK manager. Nah, cek seperti itu. Kemudian nanti hasilnya seperti ini. Biarkan saja settingannya seperti itu, tidak usah diperhatikan. Nah, berarti kan ini yang tercek ada Android SDK tool dan Android SDK platform tool. Yang lain tidak usah kita ketik. Kemudian setelah itu tidak usah diulang, kemudian di close saja. Nah, itu setting yang kedua. Kemudian setting yang ketiga. Settingan yang ketiga itu buat Android Device Manager. Nah, yang keempat, membuat Android Device Manager atau AFD. Windows, kemudian Android Device Manager. Pilihannya apa? Pilihannya seperti gambar ini. Ya. Nah, karena sudah buat kan, ini OBS TWS, kemudian device-nya itu pakai Nexus S. Ini targetnya Android 44 dan sebagainya. RAM-nya nah, maksudnya Android virtual device itu nanti ketika aplikasi Eclipse kita sudah artinya ketika kita sudah membuat file di komputer kita, kemudian kita nanti coba running atau jalankan, maka kita menjalankannya adalah dengan ini, dengan AFD, pakai ini, AFD name-nya pakai ini, namanya sih bebas sebelah sini. Kemudian yang dijalankan nanti menjalankannya itu menggunakan Nexus S40. Targetnya adalah kita menggunakan Android 44 kayak gitu. Jadi nanti ketika kita menjalankan pakainya Android ini. Kalau dijalankan di HP kan ya HP ini, HP dengan Androidnya pakai Android 40 operating systemnya, kemudian device-nya itu pura-puranya pakai Nexus S kayak gitu. Itu untuk settingnya lah. Untuk yang
lain-lainnya coba saya lihat ke bawah dulu. Kita lihat ke bawah dulu adanya apa. Nah, komponen-komponennya saya kira tidak usahlah bisa dibuat sendiri, atau nanti di video kedua langsung dipraktekkan saja. Yang penting Anda sekarang lakukan adalah setting ini. Pertama tadi itu setting apa lagi? Yang pertama itu berarti itu download dan tempatkan di C ya, pilih ke C. Kemudian yang kedua itu apa? Setting SDK ya kan, setting smart SDK-nya. Yang ketiga itu tadi setting apa ya? Oh, yang ketiga cek SDK meter. Yang keempat adalah membuat AFD ya, buat AFD, Android Visual Device. Nah, itu yang pertama harus Anda lakukan sebelum praktek. Itu harus pastikan Anda jalan dulu. Yang pertama adalah download dan tempatkan di C. Download filenya, kemudian tempatkan di folder. Ada di laptop itu kan ada C, ada D. Anda tempatkan di D, jadi tempatkan C. Namanya persis kayak gitu, nggak apa-apa. Kemudian setelah itu Anda jalankan Eclipse-nya, dengan setelah jalan, kemudian tinggal setting pad SDK-nya. Setting pad-nya itu di sini ya, di klik Windows, kemudian preference, kemudian Android, nanti pilih, terus pilih yang sini, BSI, TWS, kemudian pilih SDK-nya di mana, kemudian di OK. Kemudian yang kedua, setting SDK Manager. Setting SDK Manager itu berarti Windows, Android, SDK Manager. Nah, setting seperti itu sudah. Kemudian yang ketiga itu membuat Android Visual Device Manager. Windows Visual Device Manager. Nah, seperti ini. Settingannya seperti ini. Sekian dulu untuk pertemuan ketiga dan cara settingnya. Nanti di pertemuan 3 bagian kedua akan dilanjutkan dengan prakteknya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Teknologi Web Service atau TWS. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan ketiga dari mata kuliah TWS ini. Nah,
untuk pertemuan ketiga ini kita akan bahas tentang user interface. User interface apa? User interface atau UI untuk aplikasi Android, ya kan? User interface untuk aplikasi Android-nya. Artinya aplikasi Android ini nantinya kita akan membuat atau menghubungkan antara aplikasi Android dengan aplikasi perpustakaan yang sudah kita buat di materi pemrograman web 3. Android akan kita hubungkan dengan aplikasi perpustakaan yang ada di web 3. Ininya begitu. Nah, antara Android dengan aplikasi perpustakaan ini bisa berhubungan. Artinya dari Android nanti kita akan mengakses data. Mengakses data apa? Data bis miliknya aplikasi perpustakaan. Nah, hanya saja ketika aplikasi Android mau mengakses database miliknya perpustakaan, itu dari Android-nya tidak bisa langsung mengakses ke database-nya. Maka diperlukan di sini adalah web service, gitu. Web service. Nah, nanti berarti kita akan membuat aplikasi. Jadi nanti tugas kita membuat dua project, dua file. Satu itu file dari aplikasi Android. Nah, yang kedua adalah web service-nya, gitu. Intinya di situ. Jadi dari aplikasi Android akan mengakses database miliknya aplikasi perpustakaan, kemudian lewat web service-nya. Jadi kita nanti akan membuat web service-nya, penghubung antara aplikasi Android dengan aplikasi perpustakaan. Kemudian kita akan mempelajari juga membuat aplikasi Android-nya. Ya, karena kita itu akan punya dua project, yaitu membuat aplikasi Android, kemudian membuat aplikasi web service, maka kita yang pertama adalah